kasih buat cinta kasih Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Tidak bisa kami berkata-kata, sungguh Engkau Allah yang luar biasa baik bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk kami mencintai Engkau, sama seperti Engkau mencintai kami. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk lawatan Tuhan yang luar biasa. Biarlah Roh Kudus tetap bekerja ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi semuanya karena kasih anugerah Tuhan yang memampukan setiap kami. Kau urapi setiap kami ya Bapa. Hamba-Mu yang menyampaikan yang tidak bisa apa-apa. Dan juga setiap jemaat yang Tuhan kasih di tempat ini. Setiap kami tidak ada satupun yang terlewatkan daripada jamahan dan urapan Roh Kudus di tempat ini. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi setiap kami. Biarlah kami siapkan waktu, pikiran dan hati kami untuk menerima taburan firman di dalam hidup kami. Terpujilah nama Bapa melalui kehidupan kami sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman, sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Diberkati dengan kesaksian, amin. Kalau berbicara tentang kasih Tuhan itu kita tidak tahan ya hatinya ya. Bahwa Tuhan itu terlalu baik. Kadang kita tuh suka protes, kadang kita itu suka komplain sama Tuhan. Tetapi Tuhan tuh tidak sakit hati loh sama kita. Tuhan mendengar dengan setia. Bahkan Dia memberikan pelukan, Dia memberikan kasih, Dia berikan penghiburan, Dia berikan kekuatan. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa bangkit berjalan sampai akhir. Amin. Hari ini Tuhan berikan tema dalam hati saya untuk ibadah hari ini dengan sebuah tema melayani dengan urapan Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu untuk melayani, amin. Tetapi hari ini kita mau belajar supaya kita melayani itu dengan urapan Tuhan. Karena kita percaya pelayanan tanpa urapan tidak akan pernah berbuah, tidak akan pernah berdampak. Dan kalau kita berbicara tentang pelayanan, pelayanan itu bukan hanya di gereja, bukan hanya di persekutuan doa seperti ini, tetapi pelayanan itu di dalam keluarga, dimanapun saudara ditempatkan, saudara bekerja di tempat pekerjaanmu itu adalah pelayananmu. Di dalam komunitas, pertemanan itu juga adalah tempat pelayanan bagi setiap kita. Tempat pelayanan bagi setiap orang percaya adalah dimanapun engkau menjejakkan kakimu. Disitulah tempat pelayanan bagi kita. Karena memang kita dipanggil untuk menjadi berkat dan terang dimanapun Tuhan tempatkan. Amin. Yuk sama-sama kita buka Lukas 7 ayat 12 sampai 18. Lukas 7 ayat 12 sampai 18. Perikop ini berbicara tentang Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ayat 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. 13. Dan ketika Tuhan melihat, yang harus kita ingat adalah melayani itu dengan belas kasihan. Melayani yang mulai dari hati yang berbelas kasihan kepada orang lain. Kadang-kadang kita kalau mau pelayanan itu kita bingung. Apa yang harus kita kerjakan? Semua bermula itu dari aku harus ngapain? Itu salah saudara. Tapi hari ini kita belajar dari Yesus sendiri. Bagaimana kalau kita mau melayani dengan urapan Tuhan? Itu harus dari hati, kerinduan melayani orang karena kita punya hati yang berbelas kasih kepada orang lain. Ya, di dalam ayat yang ke-13 dikatakan ketika Tuhan melihat janda itu, tidak dikatakan kemudian Tuhan langsung melakukan, enggak. Tetapi dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini loh yang harus kita tangkap hari ini. Karena kita percaya pelayanan tanpa kasih tidak akan berdampak, ya. Ketika Tuhan Yesus melihat janda itu, tergeraklah dia oleh belas kasihan. Hatinya tergerak karena apa? Melihat kesusahan dari janda ini, di mana anak laki-laki, anak satu-satunya. Janda itu sudah tidak bersuami. Dia hanya hidup berdua dengan anaknya. Kemudian saat itu anaknya meninggal, tentu hatinya ini hancur, saudara.
Kadang-kadang kita kalau melihat orang berduka, kalau orang itu berduka sampai amat sangat, kadang-kadang kita berpikir gini, ya bolehlah berduka, tapi jangan terlalu bersedihlah. Karena apa? Orang meninggal itu kan sudah biasa. Kadang-kadang kita menganggap penderitaan orang lain itu sebagai hal yang biasa. Karena apa? Karena kita tidak pernah melalui itu semua. Kita belum pernah mengalami. Tetapi yang jauh lebih penting karena apa? Karena hati kita tidak punya belas kasihan. Kalau hati yang punya belas kasihan, engkau tidak perlu mengalami terlebih dahulu. Engkau sudah apa? Engkau bukan hanya bersimpati terhadap orang, tetapi engkau akan punya empati terhadap orang itu. Amin, saudara. Oleh karena itu di dalam pengajaran Kristen, satu hal yang ditekankan yang utama dan segalanya itu adalah apa? Kasih Kristus. Kasih Kristus. Ketika kita berbicara tentang kasih Kristus, kasih itu mengalahkan segalanya. Engkau nggak bisa, engkau dimampukan karena kasih Kristus, betul? Ketika engkau juga mau memenangkan jiwa orang lain, kalau engkau punya kasih Kristus, maka engkau yang akan membawa orang itu dengan kasih Kristus, membawa dia mengenal Tuhan. Dan kemudian kalau Tuhan itu dikatakan tadi apa? Banyak orang, ya. Banyak orang yang mengikuti janda itu dikatakan, saudara, ya. Ayat 12, banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Tetapi kenapa kok Tuhan tetap datang kepada janda itu dan tergerak hatinya oleh belas kasihan? Karena Tuhan tahu seberapapun banyak orang yang menyertai janda itu, orang itu tidak akan pernah bisa memberikan penghiburan yang sejati. Karena Tuhan tahu penghiburan yang sejati hanya datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kalau kita mau melayani, kita mau membawa orang lain kepada Tuhan, itu hanya dengan apa? Supaya orang itu bisa merasakan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Nah, kalau kita mau orang lain merasakan kasih Kristus, mengalami kasih Kristus melalui kehidupan kita, tapi kita sendiri tidak punya hati yang berbelas kasih, apakah itu mungkin terjadi? Gak mungkin, saudara, ya. Kita tadi dengar kesaksian Bu Eri, beliau pelayanan di Papua, ya. Kenapa beliau bisa bertahan 9 tahun? 9 tahun karena Tuhan berkata cukup. Saya percaya kalau Tuhan bilang lanjut, beliau akan lanjut. Secara logika beliau tidak mampu, ya. Karena beliau kalau cerita, dia berkata, saya begitu lulus S1 teologi, Bu Debbie, ya, dari Surabaya dikirim ke Papua. Saya pikir, sampai di Papua itu nanti saya akan dijemput oleh semua orang, dielu-elukan gitu kan ya. Ini orang yang datang dari kota, yang sudah S1, karena di sana jarang. Tapi ternyata sampai sana, yang beliau dapati, tidak ada yang jemput. Dan beliau dinaikkan mobil pick-up, duduk di belakang yang tidak ada tutupannya. Bayangin itu menghirup apa? Debu, panas gitu ya. Tapi kenapa, saudara? Dan sampai di sana bukan dijemput pejabat, bukan orang dewasa, enggak. Yang jemput itu anak-anak kecil yang meler semuanya. Yang badan itu penuh borok, penuh luka. Bukan luka yang kering, luka yang masih basah. Dan mereka itu jarang mandi. Bisa dibayangkan? Saudara kalau lagi sakit terus tidak bisa mandi 3 hari, kira-kira gimana? Tetap wangi, Bu, gitu ya. Kalau yang bilang wangi berarti kelihatan memang tidak suka mandi. Bercanda ya. Tapi kemudian Bu Eri tanya, kenapa? Kok kayak gini ya penyambutannya? Tetapi di situ kemudian kita belajar bahwa apa? Tuhan sedang mengajarkan kepada Bu Eri untuk apa? Kalau engkau mau melayani harus dimulai dengan belas kasihan. Selama beberapa hari sejak Bu Eri menginjakkan kaki, beliau itu tidak mau keluar kamar. Tidak bisa ketemu dengan anak-anak seperti itu. Karena apa? Bu Eri bilang, saya gak tahan baunya. Saya gak tahan baunya. Bu Eri sembunyi di kamar, nggak mau disuruh ngajar. Tapi anak-anak itu setiap hari, setiap pagi datang terus, malah mereka tuh ngintip dari jendela. Anak-anak ternyata lebih pintar,
Ya, itu tadi, kalau memang Tuhan yang mengerjakannya, anak kecil itu bisa jauh lebih pintar daripada kita yang orang dewasa. Terus mereka berkata nih, loh ibu gulu gitu ya. Mereka tidak bisa bilang ibu guru, kenapa ibu gulu sembunyi di sana katanya. Setelah beberapa hari beliau keluar dari kamar. Dan setelah itu sampai 9 tahun beliau setia terhadap panggilan Tuhan. Semuanya karena apa? Karena ada hati yang punya berbelas kasih. Ya, kalau kita mau melayani harus mulai dari hati yang punya berbelas kasih. Karena apa? Kita melayani orang itu bukan hanya berbicara apa yang bisa kita lakukan buat orang ini, tetapi bagaimana orang ini bisa berjumpa dengan Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Amin, saudara. Karena kalau hanya bantuan kita bisa berikan berapa banyak sih? Waktu kita juga tidak banyak, kekuatan kita juga terbatas, betul? Tetapi kalau kita punya belas kasihan, maka kita akan membawa orang ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena apa, saudara? Kita harus tahu kebutuhan utama jiwa seseorang, kebutuhan utama jiwa seorang manusia itu adalah apa? Kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Kalau pelayanan kita tidak bisa menghadirkan Tuhan, tidak bisa membuat orang itu berjumpa dengan Tuhan, saat dia bersama dengan kita mungkin dia akan kuat, tetapi selepas kita berpisah dia akan terpuruk lagi, dan itu tidak ada gunanya. Amin, saudara. Pelayanan kita di mana? Contohnya di keluarga, ya. Kalau kita ngomong sama pasangan, mam, pa, gitu ya. Ayo makan. Kalau kita bilang, pa, makan. Kira-kira gimana? Apalagi kalau suami pas lagi repot, itu bukannya dia mau makan, tapi malah buat suami naik tensi, darah tinggi, ya. Tapi sekalipun suami itu mungkin lagi sibuk, tapi kalau cara kita bicara, yang, yuk makan dulu yuk. Mungkin dia berpikir, nanti aja lah. Sebenarnya rencananya nanti aja mau makan karena lagi sibuk ngurus kerjaan. Tapi karena tadi dengar istrinya ngomong itu loh, pakai hati yang punya kasih. Sehingga apa? Suami jatuh hati, berkata, yuk kita makan sama-sama. Itu kan enak, saudara. Ya, sama seperti kita ngomong sama anak. Kalau anak lagi ada masalah, kadang-kadang kita ini sebagai orang tua, tujuannya itu cuman gini loh, aduh gimana ya caranya biar masalah ini cepat selesai. Karena apa? Kita tuh enggak suka sama masalah. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa punya kedekatan sebagai orang tua dengan anak, adalah dimulai dari hati yang punya belas kasih terhadap apa? Terhadap masalah yang dialami oleh anak-anak kita. Jangan semuanya itu dianggap enteng. Kita mungkin bisa kuat karena apa? Kita dulu itu mungkin, apalagi orang tua kita gitu ya. Orang tua zaman dulu itu kan hidupnya jauh lebih susah. Orang tua tidak bisa memberikan perhatian karena apa? Orang tua itu bekerja. Jadi mereka tuh lebih tahan mentalnya gitu. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang, mereka bilang apa? Sekarang ini mental, mental strawberry. Tapi kemudian kalau misalkan anak kita lagi down, kita enggak boleh loh bilang, aduh kamu itu kenapa ya sedikit-sedikit kok kayak gini, kenapa kamu tuh enggak kayak mami, bu ya jangan punya mental tempe gitu loh, jangan punya mental, enggak boleh saudara. Kita harus punya hati yang berbelas kasih. Dengan engkau bertanya kepada anakmu, kenapa? Yuk bicara sama mama, mama dengerin. Itu akan membuat sesuatu yang berbeda. Mungkin sebelum kita ngomong apapun, anak itu sudah merasa diberkati, dia merasakan kelegaan. Karena apa? Dia bisa merasakan kasih dari mamanya. Amin, saudara. Ketika kita mungkin datang ke rumah duka, ada teman kita yang lagi berduka, kita mungkin tidak perlu ngomong banyak hal. Gak usah bilang, aduh kamu harus kuat ya. Ingat ya, memang semua orang itu mau mati. Memang semua orang itu pada akhirnya akan mati. Dan percayalah, kalau dia sudah dalam Tuhan, dia sudah sekarang ini dia sudah, aduh tidak perlu saudara. Dengan apa? Dengan engkau hanya melihat, menatap matanya, tapi engkau punya hati yang berbelas kasih. Saya percaya tatapan itu berbeda. Betul? Kalau saudara melihat tatapan orang yang hatinya keras dengan orang yang hatinya lembut, itu sama enggak? Enggak sama, lain. Iya. Dan hati yang punya berbelas kasih, sekalipun engkau hanya menatap dan kemudian engkau hanya tambahkan pelukan,
tapi orang itu bisa mendapatkan kekuatan. Sebegitu besarnya kekuatan kasih Kristus yang akan berdampak melalui kehidupan kita. Amin, saudara, ya. Karena apa? Melayani dengan belas kasihan, maka engkau sedang membiarkan Roh Kudus untuk bekerja menyentuh hatinya yang paling dalam. Ketika engkau ingin menyentuh hati seseorang, engkau tidak bisa dengan kekuatanmu, tetapi kita bisa menyentuhnya dengan apa? Dengan kasih daripada Tuhan. Ketika engkau memberikan kasih, maka di situ kuasa Tuhan yang bekerja. Roh Kudus yang bekerja, sehingga apa? Bisa memberikan kelegaan. Orang itu diberkati dengan apa? Dengan hanya kehadiran kita. Amin, saudara, ya. Kemudian setelah Yesus ini tergerak hatinya oleh belas kasihan, dikatakan Yesus itu membangkitkan anak itu supaya apa? Supaya ibu ini dia mengenal bahwa Yesus satu-satunya Tuhan yang benar. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang sanggup membangkitkan seseorang dari kematian. Nah, hati yang berbelas kasih tujuannya ya untuk itu, supaya apa? Supaya orang yang kita layani itu mengenal siapa Tuhan yang benar, dan dia punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita bukan hanya perlu mengenal Tuhan yang benar, tetapi kita pun juga perlu punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah itu saudara, dan semua itu harus dimulai dengan hati yang berbelas kasih. Kadang-kadang saudara, kalau kita berpikir ya, Tuhan itu luar biasa, ya. Kita pun juga harus seperti itu. Apa yang sudah kita terima daripada Tuhan, itu tidak boleh berhenti di kita saja. Saya tidak hanya berbicara tentang uang, berkat jasmani, tidak. Tetapi bukankah kita ini menerima kasih Yesus yang sempurna? Dan itu tidak boleh berhenti hanya di kita saja, tetapi harus kita berikan kepada orang lain. Memang gak mudah, engkau banyak disakiti, engkau banyak difitnah, engkau banyak gak dianggap sama orang. Tetapi semua alasan itu tidak bisa menghentikan kita untuk memberikan kasih Kristus kepada orang tersebut. Karena apa? Karena hidup ini adalah kasih karunia. Karena hidup kita itu sepenuhnya karena kasih Kristus. Orang yang hatinya penuh berbelas kasih, dia tidak akan pernah berhenti sekalipun dia dianiaya. Amin. Orang yang punya hati yang berbelas kasih, saudara, itu tidak memikirkan kenyamanannya sendiri, ya. Coba kita lihat dalam Markus 6 ayat 34. Markus 6 ayat 34. Judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka apa saudara? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Sekali lagi di sini diingatkan, Yesus itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Karena apa? Yesus melihat mereka ini domba yang tidak punya gembala. Kemudian baru Yesus mengajarkan kepada mereka banyak hal. Lihat saudara, kalau kita punya hati yang berbelas kasih, maka apa yang kita lakukan, yang semua keluar dari hati yang punya belas kasihan, itu akan tepat guna, tepat sasaran. Karena apa? Keluar dari hati. Amin saudara. Saya percaya kita semua itu punya hati nurani. Setiap kita ada Roh Kudus, punya Roh Kudus. Kalau kita semua keluar dari hati, hati ini dipimpin oleh Roh Kudus, kita memberikan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Roh Kuduslah yang akan memimpin kehidupan kita. Semua yang timbul dari hati itu keluar daripada Roh Kudus, dan itu pasti akan tepat sasaran. Hari ini kita punya masalah apa di dalam kehidupan keluarga kita, mungkin suami ataukah istri ataukah anak-anak. Kita tidak ngerti harus bagaimana. Yang kita perlu hanya apa? Punyalah hati yang berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan nanti yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bersikap. Apa yang harus kita lakukan untuk menolong mereka. Karena hikmat hanya datang daripada Tuhan. Amin saudara. Ya, kita harus punya belas kasihan.
Karena apa? Pelayanan kita bukan hanya sekedar orang itu selesai masalahnya, tetapi kita mau ketika melayani, orang yang kita layani, dia juga mendapatkan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Yang kita fokuskan itu adalah keselamatan jiwanya. Betul saudara? Hari ini banyak orang pelayanan, mau pelayanan yang besar, mau pelayanan hanya bingung, oh ya mau enggak pelayanan, oh ya mau, aku harus ngapain? Nah itu yang salah. Bukan apa yang harus engkau lakukan, tetapi apakah hatimu punya belas kasihan atau tidak. Ketika hatimu punya belas kasihan, percayalah Tuhan yang akan tuntun engkau akan tahu apa yang harus engkau lakukan. Amin saudara, ya. Melayani dengan belas kasihan, dengan motivasi yang benar saudara. Saya pun juga, kami dengan Bu Eri ya, dengan tim yang lain, tim Kasih Anugerah, kami pelayanan ke penjara. Di penjara kami belajar untuk apa? Untuk tidak menghakimi kesalahan mereka. Karena tujuan pelayanan kami bukan untuk menyatakan kesalahan mereka, tetapi untuk membawa mereka bangkit dari kesalahan kembali kepada Kristus. Dan itu semua tidak bisa kita lakukan kalau kita datang dengan menghakimi. Kita harus datang dengan hati yang penuh berbelas kasih, saudara. Kita datang untuk apa? Untuk melayani. Kadang-kadang memang ada harga yang harus dibayar. Kadang di penjara itu tidak semua tempatnya enak. Kalau penjara yang bagian narkotik itu enak saudara. Ya saya nggak ngerti kenapa. Tapi biasanya kalau penjara narkotik itu AC, bener Pak, bener. Ruangannya bagus kayak gini, AC dingin malah lebih dingin. Jadi kadang kalau ke sana saya bilang, aduh semoga gak kedinginan ya nanti. Dingin banget. Tapi kalau penjara yang biasa, panasnya minta ampun. Kadang-kadang sampai mengingatkan saya gini, ini belum di neraka loh ya. Panasnya sudah seperti ini. Padahal kita kalau pelayanan itu pakai kaos. Supaya apa? Supaya enggak panas. Terus kemudian sampai di sana, mereka sungkan ya. Orang di penjara itu mereka begitu menghargai hamba Tuhan yang mau melayani di penjara. Karena apa? Mereka tahu tidak banyak orang yang mau pelayanan ke penjara. Sampai ada satu orang yang pernah kesaksian begini. Saya Bu, dulu sebelum dipindahkan ke tempat ini, tidak tahu dulu di mana gitu ya, saya lupa. Dia berkata, selama berbulan-bulan saya berdoa, Tuhan tolong tempatkan saya di mana di penjara itu saya bisa berjumpa dengan hamba Tuhan. Karena apa? Dia rindu untuk ibadah saudara. Jadi kalau kita datang ke penjara, mereka itu aduh begitu terima kasihnya. Jadi karena mereka tahu ya, lihat saya itu kan sudah gobios gitu ya. Bawa tisu tuh harus banyak saudara ke sana itu ya. Bawa tisu banyak. Mereka tahu saya keringetan. Mereka langsung bilang, Bu sebentar ya, kita carikan es batu. Saya bilang enggak usah. Karena apa? Saya mau tunjukkan bahwa kita datang ke sini melayani bukan untuk dilayani. Sekalipun kalau minum air es ditambah es batu enak enggak? Itu haujek sencing pink saudara. Walaupun air putih enggak ada rasanya. Kenapa? Panasnya minta ampun. Ya, baru sudah panas gitu. Atasnya itu seng, bayangin kita ibadah siang hari, wes bener kayak babi panggang kita ini. Tapi saya belajar untuk apa? Hati yang punya berbelas kasih itu dengan sendirinya, engkau tidak akan berkata aku terbeban, tapi engkau akan berkata aku tergerak karena belas kasihan. Amin saudara. Dan di sana ketika mereka menceritakan kisah hidup mereka, di situ saya berpikir, Tuhan sungguh luar biasa. Amin. Kalau kita bisa sampai hari ini, kalau bukan Tuhan yang menjaga kehidupan kita tidak akan tahu loh saudara kehidupan kita itu seperti apa. Ya. Jadi kalau kita datang ke penjara kita tidak kepo. Loh, kamu masuk sini karena apa? Kasus apa? Enggak tanya. Karena itu nanti orang tidak akan bisa merasakan belas kasihan. Benar saudara. Dulu saya pernah ya berapa tahun yang lalu. Waktu itu saya belum pelayanan, saya cuma diajak hamba Tuhan. Ayo Debbie ikut kita pelayanan. Oh ikut, ya ikut. Kemana? Penjara. Saya kok pelayanan ke penjara? Saya kan juga takut ya, was-was. Tidak apa-apa dah, aman dah gitu ya. Tapi ya sudah, ayo ikut aja. Sampai di sana kemudian, loh kamu baru ya di sini? Ayo kenalan dulu. Kasus apa? Namanya siapa? Lu masuk sini karena apa? Kasus. Saya sampai gini, ini mau pelayanan atau mau wawancara? Orang itu tidak akan bisa merasakan engkau punya hati yang penuh kasih, tapi mereka akan bilang apa? Ini orang kepo. Kalau ada orang kepo kita seneng?
Nggak seneng saudara, apalagi yang di dalam sana. Mereka tuh hidupnya sudah nggak nyaman, masuk penjara mana ada yang nyaman, betul? Kita yang hidup nyaman aja kalau ada orang kepo kita nggak suka, apalagi kalau di dalam sana. Ya lihat, kalau nggak punya hati yang berbelas kasih, pelayananmu tidak akan pernah berdampak. Ya, coba kita lihat dalam Galatia 6 ayat 6. Dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dikatakan apa? Bertolong-tolonglah, bukan hanya tolonglah, tetapi bertolong-tolonglah. Artinya melayani itu kadang-kadang orang yang bencekno. Pinter semua ya, cuman rasanya pengalaman semua ya. Puji Tuhan, nggak apa-apa mengingatkan kepada kita. Tidak semua orang yang kita layani kadang-kadang itu bersyukur. Kadang-kadang kita akan disalah mengerti. Kadang-kadang kita akan diinjak. Kadang-kadang kita difitnah. Tetapi kalau kita punya hati yang berbelas kasih, engkau akan tetap terus bergerak. Karena engkau tergerak, bukan engkau terbeban. Amin, saudara. Ayat 13, kita kembali kepada Lukas 7. Ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ya. Setelah Yesus berkata, jangan menangis. Kemudian Tuhan itu menghampiri usungan, menyentuhnya, dan berkata, bangkitlah. Kalau kita mau melayani dengan urapan Tuhan, yang kedua, melangkahlah dengan iman, step by step, dengan tuntunan Roh Kudus, maka engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Amin. Melangkah dengan iman itu artinya apa? Step by step engkau memberikan tuntunan kepada, engkau memberikan hidupmu untuk dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita. Roh Kudus yang akan menuntun bagaimana engkau melayani, ya. Pernah nggak saudara kita mau melayani tapi rasanya kita itu enggak berani? Pasti semua pernah, ya. Jangankan suruh doa aja, yo yang simpel-simpel ya. Ayo, dari sekian banyak orang siapa yang masih belum berani berdoa? Bertobat, ya. Sudah puluhan tahun ikut Tuhan. Kalau disuruh, ayo doa, aduh ojo aku, langsung melipir gitu ya. Kalau boleh tadi yang duduk depan mau pindah duduk yang paling belakang. Kalau perlu di toilet dulu supaya jangan disuruh lagi gitu ya. Selalu bilang kalau doa ganti-gantian, kamu aja. Tapi begitu sesi selesai, kalau urusan makan, oh nomor 1. Saya pun juga pernah loh saudara ya. Bahkan sering sampai hari ini. Saya berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Tetapi belajar untuk apa? Melangkah dengan iman. Amin, saudara. Saya pernah satu kali didoakan sama Bu Lili ya. Ingat saya sampai sekarang. Bu Lili berkata apa? Engkau akan dimampukan asal engkau melangkah dengan iman yang bulat dengan Tuhan. Sampai hari ini itu saya pegang. Karena apa? Saya percaya itu adalah pesan Tuhan buat saya. Nggak, orang lain itu nggak ada yang tahu. Teman-teman saya bahkan berkata gini, saya tuh orangnya enggak percaya diri loh. Masa? Semua orang bilang gitu, enggak ada yang kelihatan. Saya tuh orangnya enggak percaya diri, tapi itulah kenyataannya. Saya berkata saya tuh orang yang enggak percaya diri. Loh kamu kalau sudah pegang mic, waktu itu loh kamu lupa terus. Itulah Tuhan saudara. Kalaupun hari ini saya bisa melayani, semuanya itu karena Tuhan. Karena Tuhan. Saya tuh sering kalau mau ngomong satu kata aja, saya tuh sering lupa. Apa ya ini kosakatanya? Sering lupa. Mau ngomong A, kosakatanya apa, sering salah. Sampai anak saya tuh ketawa terus. Mami ini umur berapa toh ya? Kok ngomong sering salah-salah? Kayak ama aja, emak-emak yang sudah tua. Dan itu mengingatkan saya apa? Kalaupun saya bisa melayani, bukan saya, tetapi itu Tuhan yang memampukan. Amin, saudara. Ya, melangkah dengan iman, saudara. Satu kali juga saya saksikan, ya, saya pernah pelayanan di penjara. Kemudian saya ini orangnya kalau pelayanan saya ndak altar call, ya. Saya tidak altar call. Setiap orang itu Tuhan pakai beda-beda, ya. Saya bukan bilang, oh saya anti altar call, enggak.
Ada orang yang dikasih Tuhan untuk digerakkan hatinya untuk altar call, tapi kalau saya enggak. Tapi satu waktu kemudian setelah saya selesai menyampaikan firman, saya kasihkan ke orangnya yang bertugas di penjara. Tiba-tiba saudara, dia itu altar call. Dia bilang gini, yang mau didoakan oleh Ibu Pendeta silakan maju ke depan. Saya dari doa merem, habis firman biasanya saya duduk doa. Saya bilang, Tuhan terima kasih, hambamu terbatas, tapi biar Roh Kudus yang terus bekerja kepada jemaatmu untuk memberikan rema-rema akan setiap pesan Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Itu doa saya. Saya belum selesai doa, kan telinga ini tetap dengar ya saudara. Saya langsung buka mata. Langsung mata ini mencicil. Saya bilang, lu ngawur lo orang ini. Nggak pakai tanya, nggak pakai izin, nggak sopan ya toh. Lah kalau Bu Lili disuruh altar call nggak masalah. Bulan-bulan nggak masalah. Buat saya masalah besar saudara. Buat Bu Erik enggak masalah, buat saya masalah besar, bukan masalah kecil. Buat saya bisa menyampaikan kebenaran firman, tapi kalau disuruh berdoa, saya enggak punya karunia nubuatan. Apa yang saya lakukan? Gemeter saudara. Gemeter, hamba Tuhan juga manusia, oke? Saya hanya berlutut, yang tadinya duduk saya berlutut. Saya bilang, Tuhan mampukan aku hanya punya hati yang berbelas kasih. Untuk mereka mendapatkan kesegaran baru di dalam Kristus. Itu tok yang saya doakan. Setelah itu yang bertugas berkata, silakan Ibu Pendeta. Dalam hati, enak ya kamu ngomong silakan Ibu Pendeta. Tapi saya belajar melangkah dengan iman. Saudara tahu, tidak ada satupun yang tidak maju. Saya bingung. Beda ya dengan gereja. Kalau di gereja, ya yang mau didoakan silakan maju. Malu-malu, maju enggak. Kalau mereka enggak ada yang duduk, semua maju saudara. Berapa puluh orang itu saudara. Saya pikir, waduh, doakan 1-2 orang saya mumet. Ini puluhan, saya bingung. Kenapa mereka enggak suka duduk ya hari ini? Sudah melangkah di depan. Saya perlu melangkah lagi apa? Orang yang pertama, saya doakan. Orang kedua, orang ketiga, sampai semua selesai. Setelah di situ, mereka menangis semua. Saya sendiri bingung, kenapa bisa? Tapi di situ saya belajar bahwa apa? Ketika engkau punya hati yang berbelas kasih, gak usah bingung bagaimana. Tuhan yang memampukan. Justru dari situ saya belajar bahwa pelayanan itu memang Tuhan yang bekerja. Bukan karena kepandaian, kekuatan kita, tetapi semuanya hanya Tuhan semata. Amin saudara. Setelah itu kemudian orang yang bikin, karena melihat semua yang nangis, pengurusnya berkata gini, ayo saya berikan waktu, kesempatan, siapa yang mau bersaksi. Kali ini baru dia tanya, enggak apa-apa ya Bu Pendeta, agak lama. Dalam hati harusnya izinnya yang tadi. Yang ini mah enggak apa-apa, enggak usah izin, mau sampai jam 3 sore saya enggak masalah. Gitu ya. Terus dia bilang, iya silakan, kesaksian. 3 orang kesaksian. Dibatasin ya, karena mereka ada jamnya kalau kita ibadah. Mereka berkata, apa yang didoakan itu memang benar apa yang saya rasakan. Setelah mereka selesai kesaksian, ganti saya yang kesaksian. Saya bilang, saya juga mau kesaksian. Mereka bingung, lah pendeta ini kok gak mari-mari ya toh. Katanya tadi sudah firman, ngomong itu lama. Habis itu sudah doakan puluhan orang loh. Sekarang saya mau kesaksian, mau embo. Sesi tambahan. Kemudian saya ceritakan apa yang saya gumulkan ketika saya tadi disuruh berdoa. Saya bilang, saya tidak punya karunia nubuatan. Dan saya tidak pernah berdoa buat orang. Karena apa? Saya tidak berani berkata, kata Tuhan. Saya tidak berani. Karena apa? Itu tidak menghormati Tuhan. Kita tidak boleh pakai nama Tuhan itu sembarangan. Dan kemudian saya saksikan, tapi hari ini kalau kalian berkata, apa yang didoakan itu, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian butuhkan, semuanya itu hanya karena Tuhan. Dan di sini kita tahu bahwa Tuhan mengasihi setiap kalian. Mungkin kalian berkata, aku sudah tidak berharga. Keluargamu berkata, engkau enggak berharga. Bagi Tuhan, tidak ada satupun jiwa yang tidak berharga. Amin, saudara. Setelah pulang kemudian orang itu tanya, Bu, tadi kok ibu kesaksian kayak gitu, ndak malu tak Bu? Loh, kesaksian, bagaimana kita pelayanan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin saudara. Dan itulah poin yang ketiga, melayani hanya untuk kemuliaan Tuhan. Yes, amin. Kita lihat dalam ayat yang ke-16.
Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Saudara, mari kita ketika kita melayani, entah siapa yang hari ini engkau layani, sebagai seorang istri engkau melayani suamimu, sebagai suami engkau melayani istrimu, sebagai orang tua engkau melayani anak-anak, sebagai anak engkau melayani orang tua. Biarlah kita ingat yang engkau lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau engkau ingat hal itu, maka engkau ketika melakukannya, itu engkau melakukannya dengan sepenuh hati. Karena apa? Engkau tidak ingin mempermalukan Tuhan yang engkau sembah. Amin, saudara. Memuliakan Tuhan berbicara apa? Tentang kerendahan hati. Kadang-kadang bagaimana kita bisa melayani pasangan, melayani anak-anak, melayani di gereja, kalau kita ini lagi jengkel gitu ya. Mungkin pasangan lagi membuat kita jengkel. Aduh, hati ini rasanya biarin aja lah, makan biar makan sendiri gitu ya. Nanti enggak usah dimasain, mau cari makan biar cari makan sendiri, biar tahu rasa. Orang kalau jengkel rasanya ingin seperti itu. Tapi kalau kita mau melayani dengan urapan Tuhan, kita harus ingat, melayanilah untuk kemuliaan Tuhan. Yang tadinya jengkel, engkau bisa kesampingkan. Yang enggak ada ngomong harga diri kek, bilang aku direndahkan kek atau apa. Enggak, semuanya engkau taruh itu semua, taruh di kunci. Kau hanya berkata, aku melayani hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita baca ayat 17. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ayat 18. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ya. Oke, kita enggak usah baca ayat 19. Nah, apa yang terjadi itu kemudian sampai terdengar di telinga Yohanes. Dari apa? Dari murid-muridnya. Yohanes waktu itu sedang dipenjara, saudara. Sehingga murid-muridnya menceritakan hal itu kepada Yohanes. Dan ketika Yohanes mendengar hal ini, dia bersuka cita. Yang saya mau katakan, Yohanes ini orang yang luar biasa. Dia dipenjara karena Kristus. Dan ketika terjadi kegerakan di luar sana, ketika dia mendengar, yang timbul adalah sukacita, bukan merasa tersisih atau merasa tersaingi. Dia tidak merasa, loh kenapa ya, kok bukan aku tadi yang melakukan itu. No, pelayanan untuk kemuliaan Tuhan tidak berbicara apakah engkau yang tampil ataukah orang lain yang tampil. Karena kita belajar bahwa pelayanan bukan supaya kita dapat nama, tetapi supaya Tuhan Yesus yang dapat nama dan namanya dipermuliakan melalui apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Amin. Gak ada sakit hati, gak ada yang merasa tersisih. Tidak ada yang merasa, loh aku ketinggalan. It's okay, saudara. Setiap kita punya jatah masing-masing di dalam melayani. Pelayanan bukan saingan, tetapi melayani haruslah kita bergandengan tangan supaya benar-benar nama Tuhan itu dipermuliakan. Semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar, menuai jiwa-jiwa di dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Peran kita sebagai orang tua, jangan berebut peran antara suami dengan istri. Supaya aku mau supaya anakku jauh lebih sayang sama aku, yang pasangannya juga no, sama-sama bergandengan tangan supaya apa? Membawa anak-anak mengenal Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan melalui keluarga kita. Amin, saudara. Hari ini kita belajar bagaimana melayani dengan urapan Tuhan. Yang pertama, melayanilah yang dimulai dari hati yang berbelas kasih. Yang kedua, melangkahlah dengan iman. Berikan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus step by step, ya, step by step. Dan yang terakhir, jangan lupa segala sesuatu yang terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami menerima pemulihan hati yang datang daripada Tuhan. Kesempatan hidup Tuhan berikan, kami tidak mau sia-siakan. Oleh karena itu kami mau melayani, bukan hanya sekedar kami melayani, tetapi kami mau melayani dengan urapan Tuhan. Karena pelayanan dengan urapan Tuhan, maka pelayanan itu akan berdampak, pelayanan itu akan berbuah-buah.
Tuhan, biarlah setiap hati kami punya hati yang berbelas kasih, karena kami tahu kami sudah menerima kasih Tuhan yang sempurna. Dengan kasih Tuhan yang sempurna, kami mau bawa itu Tuhan di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan dalam keseharian kami. Kami juga mau belajar Tuhan, bagaimana kami melangkah dengan iman. Kami tahu kami tidak bisa apa-apa, kami terbatas, tetapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Biarlah kami tetap selalu menggandeng tangan Tuhan. Biarlah kami memberikan Roh Kudus untuk memimpin setiap kehidupan kami. Pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus, perkataan kami dikuasai oleh Roh Kudus, dan setiap perbuatan-perbuatan kami adalah tuntunan Roh Kudus yang nyata dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau selalu mengingat bahwa apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Karena hidup kami pun semua itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu di tempat ini, satu persatu dari mereka. Kau urapi mereka terus dengan urapan yang spesial yang datang daripada Tuhan. Berikan setiap mereka hikmat, marifat yang datang daripada Engkau, sehingga apapun yang mereka kerjakan mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, apa yang mereka kerjakan akan berdampak, akan berbuah, karena Tuhan yang berjalan bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya selama kami punya hati yang melayani untuk Engkau, segala sesuatu yang kami butuhkan kami tidak perlu khawatir, karena Tuhan sudah menyediakan lebih daripada apa yang kami mampu doakan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu terbatas, Hamba-Mu selesai, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus tetap terus bekerja di hati setiap kami, membawa kami dari kebenaran kepada kebenaran, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan melalui kehidupan kami sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.